Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sesi pemasaran jasa kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih perspektif baru terhadap pemasaran jasa ini, di mana di masing-masing materinya kita akan membahas mengenai pentingnya pemasaran jasa, pengertian pemasaran jasa, perkembangan sektor jasa, dan transformasi ekonomi jasa. Nah, untuk materi kali ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu pemasaran jasa. Pemasaran jasa merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan melakukan pertukaran dengan individu atau kelompok lain. Nah, dalam jasa yang ditukar itu adalah sebuah skill yang nantinya pertukaran skill akan dibayar dalam bentuk uang. Oke. Nah, banyak jasa-jasa yang sudah ditawarkan yang di Indonesia ya, seperti Gojek contohnya. Gojek itu kan juga pemasaran jasa karena jasa yang ditawarkan itu adalah uh, kemampuan dalam mengendarai motor atau mobilnya. Selanjutnya juga dokter contohnya. Dokter itu juga kan yang ditawarkan adalah skill dia dalam mengobati orang sakit ya. Dan berbagai macam jenis jasa lainnya. Jadi di sini memang dikhususkan bahwa kita hanya membahas tentang jasa. Jasa sesuatu yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa disentuh, dan sifatnya itu adalah intangible. Jadi itu ya pengertian pemasaran jasa. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan bisnis jasa ini? Sektor jasa mengalami perkembangan yang sangat dramatis ya pada dekade yang terakhir. Kalau kita lihat dari benua di Eropa, bahwa jasa ini telah menyumbang sebesar 60% produk domestik bruto atau pendapatan masing-masing negara di Eropa. Sementara di Indonesia untuk pemasaran jasanya itu untuk penyumbangan terhadap negara itu hampir 30% dari sektor jasa. Dan juga berbagai macam penelitian-penelitian yang dilakukan, survei yang dilakukan oleh berbagai macam, bahwa seperti penelitian oleh Carson mengungkapkan di banyak negara hampir 70% dari total angkatan kerjanya menekuni sektor jasa. Sedangkan di Indonesia jasa meningkat 40% ya. Menjadi 40% dari tahun 1983 menjadi 1994. Dan untuk sekarang tentunya itu jadi lebih meningkat karena emang dibantu juga dengan perkembangan teknologi yang memudahkan semua dalam hal jasa ya. Selanjutnya teman-teman, industri jasa merupakan bidang usaha yang sangat terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, di mana apapun yang kita lakukan itu biasanya tidak lepas juga dari sektor jasa. Misalkan kita mengendarai kendaraan bermotor roda 2, saat ban bocor, misalkan ban motornya bocor, itu kan kita membutuhkan jasa ya, jasa tambal ban dan berbagai macam lainnya juga. Contohnya kita mau potong rambut ya, atau mau ke salon juga, kan kita membutuhkan seorang yang ahli dalam menata rambut atau dalam hal perawatan kecantikan ya. Makanya kita butuh yang namanya jasa potong rambut atau jasa salon ya. Sebenarnya perkembangan sektor jasa yang semakin pesat mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Nah, tidak hanya kita yang terbantu, masyarakat yang mempunyai keahlian juga terbantu dengan perkembangan dari sektor jasa itu sendiri. Orang lebih suka sekarang menggunakan jasa-jasa orang lain karena memang mereka sudah dilatih untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama ada perubahan demografis ya. Nah, demografis itu adalah kependudukan ya. Bagaimana kependudukan ini berbagai macam bentuknya. Di sini lebih diarahkan adalah pertumbuhan penduduknya ya. Semakin banyak masyarakat, tentunya masyarakat juga membutuhkan sektor jasa lebih banyak juga.
sesuai dengan supply dan demand ya. Semakin banyak permintaan permintaan juga akan semakin banyak. Perubahan teknologi sekarang di mana di revolusi 5.0 di mana kita menggunakan teknologi yang semakin canggih, di mana sebelumnya kita menggunakan internet untuk pemasaran jasa, sekarang mungkin ya pemasaran jasa yang menggunakan AI ya, artificial intelligence, itu lebih membantu seseorang dalam jasa. Misalnya perubahan psikografis, perubahan sosial, perubahan perekonomian, perubahan bidang politik dan hukum. Nah, nanti teman-teman juga bisa membaca lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut ya. Nah, sektor jasa juga dipicu oleh beberapa faktor pendorong lainnya, yaitu meningkatnya tuntutan konsumen terhadap kualitas, pengurangan biaya, pelayanan jasa, konsumen internal, dan lainnya ya. Oke, adapun karakteristik jasa itu adalah intangibility, berarti yang tidak nampak, yang tidak bisa disentuh. Karena sifatnya skill ya atau keahlian itu memang dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa terlihat. Cuman hasilnya bisa kita buktikan atau bisa kita lihat ya. Selanjutnya yang kedua adalah perishability, yaitu tidak dapat disimpan. Yang ketiga adalah heterogeneity, yaitu bervariasi, kebalikan dari homogenitas ya. Yang keempat adalah inseparability, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi. Yang kelima adalah people based, sangat tergantung pada kinerja seseorang. Yang keenam adalah kontak customer, hubungan dengan konsumen secara langsung. Nah, hampir semua perusahaan yang ada di Indonesia, apalagi perusahaan yang besar ya, pasti mereka menggunakan atau bagaimana caranya menjaga konsumen atau nasabahnya. Mereka pasti ada yang namanya call center ya, atau pengaduan layanan, di mana saat kita ada permasalahan terhadap produk yang kita beli, kita bisa melaporkan apa yang kita rasakan, kendala-kendala apa yang kita rasakan. Makanya sekarang itu rata-rata customer service itu atau call center tiap perusahaan itu 24 jam ya. Itu adalah cara mereka untuk menjaga agar nasabah mereka, bukan nasabah ya, pelanggan mereka itu tidak pindah ke pesaing. Oke, mungkin itu aja teman-teman sekalian. Diharapkan teman-teman dapat memahami pengertian dari pemasaran jasa serta pentingnya pemasaran jasa ya. Terima kasih.